Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Rudal dan drone Iran kembali meluncur, namun kali ini ancaman tidak datang menuju satu pangkalan atau satu negara. Kuwait, Bahrain, Irak, dan Yordania mendadak berada dalam satu rangkaian serangan yang berdekatan. Apakah ini sekedar aksi balasan atau bagian dari strategi untuk memecah pertahanan Amerika Serikat di Timur Tengah? Di balik sirene, pencegatan, dan pangkalan yang bersiaga, tersimpan pola serangan yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Jumat, 24 Juli 2026, pagi di kawasan Teluk Persia berubah dalam hitungan menit. Sirene peringatan terdengar di Bahrain. Radar di Yordania menangkap pergerakan proyektil. Pertahanan udara di sekitar Erbil, Irak Utara, mulai menembak. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait masuk dalam daftar sasaran yang diumumkan Iran. Tidak ada satu ledakan tunggal yang langsung menentukan arah pertempuran. Yang muncul justru rangkaian ancaman di beberapa wilayah, hampir pada waktu yang berdekatan. Pola ini membuat para pengamat melihat sesuatu yang lebih besar daripada serangan balasan biasa. Iran tampaknya tidak sedang memburu satu kemenangan besar. Teheran sedang menciptakan tekanan di banyak titik agar sistem pertahanan lawan tidak dapat memusatkan perhatian. Di Bahrain, Iran mengklaim mengirim drone menuju pangkalan udara Isa. Sasaran yang disebut mencakup tangki bahan bakar, gudang perlengkapan, barak, dan fasilitas pengawasan yang berkaitan dengan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahrain mengkonfirmasi bahwa sirene berbunyi dan pertahanan udara diaktifkan. Namun, laporan mengenai kerusakan besar belum mendapat pembenaran independen. Pada hari yang sama, Yordania menyatakan bahwa 7 rudal dan 6 drone berhasil dicegat. Tidak ada korban yang dilaporkan. Meski demikian, 13 ancaman udara dalam satu rangkaian operasi tetap memaksa seluruh sistem pertahanan bekerja penuh. Setiap objek harus dilacak, diidentifikasi, lalu dinilai apakah merupakan serangan utama, pengalih perhatian, atau bagian dari gelombang berikutnya. Di Kuwait, Iran menyebut beberapa lokasi militer sebagai sasaran, termasuk Kem Arifjan, Kem Doha, Kem Udairi, dan Pangkalan Udara Ali Al-Salem. Berbagai tempat tersebut memiliki fungsi berbeda, mulai dari penyimpanan perlengkapan, penempatan personel, hingga dukungan penerbangan. Klaim mengenai kerusakan gudang dan jatuhnya korban belum dikonfirmasi oleh Washington. Perhatian kemudian bergerak ke Erbil. Antara pukul 9:32 dan 9:45 waktu setempat, pasukan kontraterorisme Kurdistan melaporkan 5 drone bermuatan bahan peledak ditembak jatuh oleh pasukan koalisi. Ledakan terdengar di sekitar bandara. Asap terlihat dari kejauhan. Tidak ada korban yang diumumkan. Rangkaian itu memperlihatkan satu hal penting. Sebuah serangan tidak harus menghancurkan pangkalan untuk menciptakan dampak militer. Ketika alarm berbunyi, pesawat harus diamankan. Personel dipindahkan ke tempat perlindungan. Landasan dapat ditutup sementara. Radar bekerja tanpa jeda. Tim keamanan harus mencari puing dan memastikan tidak ada ancaman lanjutan. Iran tampaknya menghitung gangguan sebagai bagian dari keberhasilan. Drone yang ditembak jatuh tetap memaksa rudal pencegat diluncurkan. Rudal yang gagal mencapai sasaran tetap membuat pangkalan menghentikan aktivitas. Di 4 negara, ancaman yang tersebar telah mengubah langit kawasan menjadi satu ruang siaga yang saling terhubung. Yang membuat operasi ini berbeda adalah jarak antar sasaran. Bahrain berada di pusat jalur laut Teluk Persia. Kuwait menjadi pintu logistik darat. Erbil menopang kegiatan koalisi di Irak Utara. Yordania menjaga jalur udara menuju Irak dan Suriah. Ketika ancaman muncul hampir bersamaan, setiap komando harus mempertahankan wilayahnya sendiri. Tidak ada pertahanan yang dapat meninggalkan satu sektor hanya untuk membantu sektor lain. Setiap lokasi harus menganggap serangan yang terlihat sebagai kemungkinan pembuka menuju gelombang lebih besar. Dalam keadaan seperti itu, ketidakpastian berubah menjadi senjata yang bekerja bahkan sebelum proyektil mencapai tanah dan menimbulkan kerusakan nyata. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat membangun pola penempatan militer yang tersebar di Timur Tengah. Tujuannya bukan sekadar menunjukkan kehadiran,
melainkan menciptakan jalur operasi yang cepat, fleksibel, dan dekat dengan kawasan konflik. Setiap pangkalan diberi fungsi berbeda. Ada yang mengendalikan armada laut, menyimpan kendaraan tempur, mendukung penerbangan, mengatur komunikasi, atau menjadi titik persinggahan pasukan. Bahrain memegang peranan penting dalam kendali maritim. Dari negara kecil itu, Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat mengawasi Teluk Persia, Laut Arab, dan jalur menuju Laut Merah. Pusat tersebut membantu mengatur pergerakan kapal perang, pengawasan laut, perlindungan jalur perdagangan, serta koordinasi operasi dengan negara mitra. Nilainya tidak ditentukan oleh ukuran wilayah Bahrain, tetapi oleh letaknya yang berdekatan dengan jalur energi paling sensitif di dunia. Kuwait berfungsi sebagai ruang penyimpanan dan penggerak kekuatan darat. Camp Arif Jan menjadi pusat komando bagi operasi Angkatan Darat Amerika Serikat di kawasan. Kendaraan, suku cadang, amunisi, perlengkapan teknik, dan kebutuhan logistik ditempatkan lebih dekat dengan wilayah operasi. Sistem ini memungkinkan pasukan bergerak tanpa menunggu pengiriman panjang dari daratan Amerika. Camp Udairi dan Ali Al-Salem melengkapi fungsi tersebut melalui pelatihan, penerbangan, dan dukungan mobilitas. Di Irak Utara, Erbil menawarkan posisi yang berbeda. Lokasinya mendukung kerjasama dengan pasukan lokal, pertukaran informasi, serta pergerakan menuju daerah yang sulit dijangkau dari pangkalan teluk. Keberadaan fasilitas koalisi di dekat bandara membuat tempat itu menjadi penghubung antara kegiatan militer, diplomatik, dan logistik. Satu gangguan di Erbil dapat mempengaruhi lebih dari satu jalur kerja dalam waktu bersamaan. Iran membaca struktur tersebut sebagai kelemahan tersembunyi. Sebuah jaringan luas memang sulit dilumpuhkan sekaligus, tetapi setiap bagiannya membutuhkan perlindungan tersendiri. Radar harus tetap aktif, landasan harus siap, gudang membutuhkan pengamanan, jalur komunikasi harus terhubung. Ketika salah satu bagian terganggu, bagian lain harus menanggung beban tambahan. Rancangan tersebar ini awalnya beri perlindungan dari resiko kehilangan satu pusat komando akibat serangan mendadak. Namun penyebaran juga menciptakan ketergantungan pada jadwal, komunikasi, dan pengiriman yang akurat. Jika satu simpul terlambat mengirim bahan bakar, data, atau suku cadang, unit di lokasi lain dapat kehilangan tempo. Iran tidak perlu memutus seluruh jaringan, cukup membuat beberapa hubungan bekerja tidak serempak, lalu memaksa komando Amerika menghabiskan waktu untuk menyusun kembali urutan operasinya kembali. Karena itu, serangan terhadap jaringan tidak selalu mengejar kehancuran fisik. Gangguan singkat pada bahan bakar dapat menunda penerbangan, penutupan landasan dapat mengubah jadwal patroli, pemindahan personil dapat memperlambat keputusan, pemeriksaan keamanan dapat menghentikan arus kendaraan dan barang. Pola inilah yang mengubah pangkalan dari alat pengepungan menjadi titik rawan. Semakin banyak lokasi yang menopang kekuatan Amerika Serikat, semakin panjang pula daftar tempat yang harus dijaga, diperbaiki, dipasok, dan dipertahankan setiap saat. Pada 12 Juli 2026, Amerika Serikat memperluas operasi militernya ke wilayah Iran. Serangan awal diarahkan pada kapal cepat, radar pantai, tempat penyimpanan drone, peluncur rudal, dan fasilitas pertahanan udara. Tujuannya mengurangi kemampuan Teheran membaca pergerakan lawan, sekaligus membatasi sarana yang dapat digunakan untuk membalas. Pada 17 Juli 2026, daftar sasaran berubah. Menara komunikasi maritim di Bandar Abbas dilaporkan terkena serangan berulang. Hubungan menuju Pulau Khark dan Qeshm sempat terganggu. Jalan, jembatan, jalur kereta, serta fasilitas transportasi menjadi penghubung antara tempat penyimpanan, pusat pengendalian, dan unit operasional. 2 hari kemudian, pada 19 Juli 2026, serangan mencapai kompleks militer Hojir di dekat Tehran. Tempat itu dikenal berkaitan dengan pengembangan dan produksi rudal. Operasi Amerika Serikat bergerak dari pesisir menuju fasilitas pedalaman. Perubahan tersebut menunjukkan upaya memutus proses sebelum senjata dipindahkan ke posisi peluncuran. Pada 24 Juli 2026, pasukan Amerika Serikat telah menjalankan serangan selama 13 malam berturut-turut. Tempo setinggi itu membutuhkan pengisian bahan bakar, penjadwalan pesawat, pergantian awak, pengolahan informasi, dan pemeriksaan persenjataan. Kekuatan udara bergantung pada pekerjaan panjang di belakang garis operasi. Iran mencoba menyerang sisi yang tidak terlihat tersebut.
Tehran tidak harus menyamai pesawat atau kecanggihan sensor Washington. Iran cukup mempertahankan tekanan sehingga lawannya terus mengeluarkan tenaga, waktu, dan persediaan. Inilah perubahan penting dalam pertempuran. Nilai sebuah serangan tidak hanya ditentukan oleh kerusakan, tetapi juga oleh biaya yang harus dikeluarkan untuk mencegahnya. Rudal balistik memaksa pusat pengendalian mengambil keputusan dalam waktu sangat singkat. Drone memberi tekanan berbeda karena dapat bergerak pelan, terbang rendah, dan muncul dari jalur yang tidak selalu mudah diperkirakan. Gelombang campuran membuat operator harus memilih urutan sasaran, menentukan jenis pencegat, dan menjaga cadangan untuk ancaman berikutnya. Pada 24 Juli 2026, dampak operasi mulai menjalar ke ruang sipil. Peringatan keamanan mempengaruhi pengaturan wilayah udara, jadwal penerbangan, aktivitas bandara, dan pergerakan masyarakat. Pemerintah kawasan harus menyebarkan informasi darurat, menyiapkan layanan medis, serta mengantisipasi puing yang dapat jatuh setelah pencegatan. Keadaan itu menimbulkan persoalan politik bagi negara yang menampung pasukan Amerika Serikat. Mereka peroleh dukungan keamanan tetapi menghadapi kemungkinan wilayahnya terseret lebih jauh ke dalam konflik. Setiap serangan baru dapat meningkatkan desakan masyarakat, memperumit hubungan diplomatik, dan memaksa pemerintah menjelaskan mengapa fasilitas asing tetap dipertahankan saat ancaman terus mendekat. Washington kemudian menghadapi pilihan penempatan. Mengirim tambahan pertahanan ke satu negara dapat memperkuat kawasan tertentu, tetapi proses pemindahan membutuhkan transportasi, izin, personel, dan persiapan. Peralatan yang dipindahkan dari satu sektor akan meninggalkan kebutuhan baru di sektor asalnya. Iran mengandalkan keuntungan jarak. Banyak sasaran regional berada lebih dekat dengan wilayahnya dibandingkan jarak yang harus ditempuh kekuatan Amerika Serikat dari pusat dukungan. Kedekatan itu membantu Tehran menjaga ritme ancaman, sementara Washington harus mengatur operasi ofensif dan perlindungan regional secara bersamaan. Perang kemudian bergerak menuju perhitungan yang sunyi. Jam terbang bertambah, persediaan berkurang, awak mengalami kelelahan, pemeliharaan semakin sering, jalur diplomatik bekerja di bawah tekanan. Pada tahap ini, kemampuan bertahan tidak hanya berada pada senjata, tetapi pada sistem yang membuat senjata dapat digunakan setiap malam tanpa kehilangan kesiapan untuk malam berikutnya. Rangkaian serangan ini memperlihatkan bahwa perang modern tidak selalu ditentukan oleh satu ledakan besar atau satu pangkalan yang jatuh. Tekanan dapat dibangun melalui banyak ancaman kecil yang memaksa lawan terus berjaga, terus mengeluarkan persediaan, dan terus membagi perhatian. Iran mencoba menguji ketahanan jaringan militer Amerika Serikat di kawasan, sementara Washington berusaha menjaga operasi tetap berjalan tanpa kehilangan kendali atas pangkalan, jalur logistik, serta dukungan negara mitra. Situasi ini menunjukkan bahwa semakin luas sebuah jaringan pertahanan, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaganya. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting, fakta unik, serta berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.